Oke, kita udah tahu ada dua kubu besar. Sekarang pertanyaannya, dalam praktiknya, pengeluaran apa aja sih yang biasanya muncul selama ATB dipakai? Ternyata ada 5 jenis. Pertama, pemeliharaan, biar asetnya tetap bisa dipakai dengan baik. Kedua, reparasi. Yang ini masih terbagi lagi jadi reparasi rutin dan reparasi besar. Ketiga, penggantian dan perbaikan, saat komponen ATB-nya diganti. Keempat, penambahan, saat fisik ATB-nya diperbesar atau ditambah. Dan kelima, penyusunan kembali, saat ATB-nya ditata ulang posisinya biar lebih efisien. Kelima jenis ini nggak bisa diperlakukan sama. Ada yang langsung jadi biaya, ada yang masuk ke nilai aset, ada juga yang unik caranya. Makanya penting banget buat kenali masing-masing. Punya laptop tapi nggak pernah dibersihin, nggak pernah diupdate, nggak pernah dirawat, lama-lama lemot sendiri. Bukan karena rusak, tapi karena nggak dipelihara. Itulah esensi dari pemeliharaan atau maintenance. Tujuannya bukan bikin aset jadi lebih canggih, bukan bikin umurnya jadi lebih panjang. Murni supaya aset itu tetap bisa dipakai dengan baik hari ini, besok, dan lusa. Contohnya simple, cat gedung yang mulai pudar dicat ulang. Mesin yang butuh pelumas dikasih pelumas. Lantai yang kotor dibersihkan rutin. Karena pemeliharaan nggak menciptakan nilai baru, nggak tambah umur, nggak tambah manfaat, maka perlakuannya jelas. Langsung diakui sebagai biaya periodik saat pengeluaran itu terjadi. Artinya masuk laporan laba rugi periode itu juga. Nggak ada yang ditangguhkan, nggak ada yang dikapitalisasi. Reparasi dan pemeliharaan itu kayak saudara kembar yang mirip tapi beda nasib. Terutama kalau reparasinya ternyata yang besar-besaran. Tapi kita mulai dari yang kecil dulu. Reparasi rutin. Jumlahnya kecil, sering terjadi dan hampir identik dengan pemeliharaan. Bayangkan kamu punya truk pengiriman. Ban bocor ditambal, lampu mati diganti, wiper rusak diperbaiki. Itu semua reparasi rutin. Karena nilainya kecil dan gak bikin truknya jadi lebih bernilai atau lebih panjang umurnya, perlakuannya sama persis dengan pemeliharaan. Langsung jadi biaya periodik. Gak perlu dipikirin panjang. Keluar uang, catat biaya, selesai. Yang menarik adalah saudara kembarnya, reparasi besar. Disinilah ceritanya mulai berbeda, dan perlakuannya pun terbagi jadi 2 jalur yang sangat berbeda. Reparasi besar itu unik, sama-sama keluar uang banyak, tapi nasib pencatatannya bisa beda tergantung satu pertanyaan kunci. Apakah aset ini sekarang bisa menghasilkan lebih banyak dari sebelumnya? Kalau jawabannya ya, manfaat ekonomisnya bertambah, artinya aset itu sekarang bisa kasih penghasilan lebih besar dari kondisi sebelum direparasi, maka pengeluaran itu punya alasan kuat untuk dikapitalisasi. Logikanya simple, aset ini sekarang nilainya lebih tinggi dari sebelumnya, jadi wajar kalau harga perolehannya ikut naik. Pengeluaran reparasinya ditambahkan langsung ke nilai ATB di neraca. Dampaknya, nilai buku ATB naik dan depresiasi ke depannya juga otomatis dihitung ulang dari nilai yang lebih tinggi ini. Tadi reparasi bikin aset makin produktif, nilainya naik. Sekarang kasusnya beda. Reparasi yang nggak bikin aset makin menghasilkan, tapi bikin usianya jauh lebih panjang. Nah, kalau kondisinya begitu, aset nggak jadi lebih produktif, tapi umurnya bertambah, kita nggak bisa tambahkan pengeluaran itu ke harga perolehan. Kenapa? Karena nggak ada tambahan manfaat ekonomis yang bisa dijadikan alasan. Tapi pengeluaran itu tetap punya dampak nyata, aset bisa dipakai lebih lama. Solusinya, kurangkan pengeluaran itu dari akumulasi depresiasi. Efeknya, akumulasi depresiasi turun, otomatis nilai buku ATB naik. Dan nilai buku yang sekarang lebih tinggi itu kemudian disusutkan lagi sepanjang sisa umur ekonomis yang baru, yang sudah diperpanjang tadi. Jadi angkanya muncul kembali secara bertahap lewat depresiasi. Sekarang bukan soal memperbaiki, tapi soal mengganti. Dan ketika komponen sebuah aset diganti, ada satu masalah yang hampir selalu muncul. Berapa sebenarnya nilai komponen lama itu? Replacements dan improvements, penggantian dan perbaikan, ini soal mengganti sebagian dari ATB. Bisa diganti dengan yang setara, bisa juga dengan yang lebih bagus. Cara mencatatnya,
harga perolehan ATB dikreditkan sebesar proporsi bagian yang diganti. Akumulasi depresiasi bagian itu ikuti debit alias dihapus. Dan komponen baru masuk sebagai penambah harga perolehan. Kedengarannya rapi, tapi masalah klasiknya satu. Berapa nilai harga perolehan komponen yang lama itu? Karena waktu beli ATB-nya dulu, nggak selalu dicatat per komponen. Jadi penentuan nilainya seringkali cuma bisa ditaksir. Dan dari taksiran itulah, semua angka di jurnal dihitung. Nah, ini saatnya kita lihat langsung bagaimana taksiran tadi berubah jadi angka nyata di jurnal. Dan ternyata, dari satu penggantian ubin, bisa muncul angka rugi yang lumayan bikin kaget. Rumah makan lezat mau ganti ubin gedungnya biar penampilannya lebih menarik. Harga perolehan gedungnya sebesar 50 juta rupiah dan sudah disusutkan sebesar 10 juta rupiah. Ubin lama ditaksir nilainya sekitar 10% dari gedung. Jadi, harga perolehan ubin lama sebesar 5 juta rupiah dengan akumulasi depresiasi yang ikut dihapus sebesar 1 juta rupiah. Nilai buku ubin lama berarti 4 juta rupiah. Ubin lama tadi laku dijual, tapi cuma dapat Rp500.000. Selisihnya Rp3.500.000, itulah rugi penggantian ubin. Sementara ubin baru harganya Rp6 juta, ditambah biaya penggantian Rp1 juta, jadi total Rp7 juta, yang masuk sebagai penambah harga perolehan gedung. Kas bersih yang keluar sebesar Rp7 juta dikurangi Rp500.000 dari penjualan ubin bekas, jadi Rp6.500.000. Semua angka sudah ketemu. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Bagaimana semua angka itu masuk ke dalam jurnal secara bersamaan? Di sisi debit ada 3 akun yang bekerja. Pertama, gedung didebit sebesar Rp7 juta. Ini nilai ubin baru plus biaya penggantiannya yang masuk menambah harga perolehan gedung. Kedua, akumulasi depresiasi gedung didebit sebesar Rp1 juta. Ini akumulasi depresiasi ubin lama yang sekarang harus dihapus karena ubinnya sudah nggak ada. Ketiga, rugi penggantian ubin didebit sebesar Rp3.500.000. Kerugian yang timbul karena nilai buku ubin lama lebih besar dari harga jualnya. Di sisi kredit, gedung dikredit sebesar Rp5 juta untuk menghapus harga perolehan ubin lama dari buku. Dan kas dikredit sebesar Rp6.500.000. Uang yang benar-benar keluar setelah dikurangi hasil penjualan ubin bekas. Kalau penggantian tadi soal komponen yang dicabut lalu diganti, sekarang kita bicara soal yang lebih besar, nambahin fisik asetnya secara langsung. Dan disinilah muncul masalah yang nggak semua orang kepikiran. Penambahan atau additions, ini pengeluaran karena asetnya benar-benar diperbesar secara fisik. Tambah kamar hotel, bangun sayap baru gedung kantor, itu semua penambahan. Karena ada tambahan fisik yang jelas, perlakuannya sudah pasti masuk pengeluaran modal. Tapi ada satu komplikasi yang sering muncul. Bagaimana kalau penambahan itu mengharuskan sebagian bangunan lama dibongkar dulu? Misalnya untuk nambahin kamar baru, tembok penghubung harus dirobohkan. Nah, tembok itu ada harga perolehannya di buku. Nasib angkanya ditentukan oleh satu hal saja. Apakah pembongkaran itu sudah direncanakan dari awal atau tidak? Kalau sudah direncanakan, biayanya masuk ke harga perolehan tambahan baru. Kalau tidak direncanakan, harus diakui sebagai kerugian, karena itu bukti adanya kecerobohan dalam perencanaan. Satu kejadian yang sama, tembok dibongkar, tapi dicatat dengan cara yang benar-benar berbeda. Bedanya cuma satu, apakah dari awal sudah tahu tembok itu bakal dibongkar? Bayangkan, perusahaan penginapan yang mau tambah kamar. Dari awal perencanaannya, sudah diperhitungkan bahwa tembok penghubung perlu dirobohkan. Artinya, biaya tembok itu memang bagian dari proyek tambahan kamar baru. Jadi wajar kalau dikapitalisasi ke harga perolehan kamar yang dibangun. Sekarang bayangkan skenario berbeda. Tembok itu nggak ada dalam rencana awal. Baru ketahuan harus dibongkar setelah proyek jalan. Nah, ini sinyal ada yang salah dalam perencanaan. Karena tembok itu dulu dibangun tanpa memperhitungkan bahwa suatu hari akan dibongkar untuk keperluan ekspansi,
maka harga perolehannya harus diakui langsung sebagai kerugian periode saat pembongkaran terjadi, bukan dititipkan ke harga perolehan tambahan baru. Dari 5 jenis pengeluaran ATB, yang satu ini paling unik perlakuannya. Bukan biaya langsung, bukan juga tambah harga perolehan. Dia punya jalurnya sendiri. Penyusunan kembali, reinstallations dan rearrangement, ini soal menata ulang posisi atau susunan ATB. Bukan tambah fisik, bukan ganti komponen, tapi reposisi. Tujuannya jelas, dapat efisiensi lebih baik di masa depan. Nah, karena manfaatnya dirasakan di masa depan, perlakuannya berbeda dari 4 jenis sebelumnya. Pengeluaran ini nggak langsung jadi biaya, tapi juga nggak ditambahkan ke harga perolehan ATB. Dia masuk ke pos khusus yang namanya biaya ditangguhkan atau deferred charge. Dari situ, biaya ini diamortisasi, disebarkan secara bertahap, sepanjang sisa umur ekonomis ATB. Ada satu komplikasi lagi. Kalau dalam penyusunan kembali ini ada biaya merakit ulang, maka nilai buku biaya perakitan awal harus dihapus dulu sebagai biaya periodik. Baru biaya perakitan ulang yang baru dikapitalisasi.